This is psycho. Terus dia naik motor lagi, dia lindes lehernya. Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Neror kali ini jatuh pada minggu Valentine's. So it's only appropriate to talk about murders caused by love. Right, Nerores? Cinta adalah sesuatu yang sangat-sangat powerful. Cinta bisa mendatangkan kebahagiaan bagi orang-orang yang merasakannya. Namun, di sisi lain, cinta juga bisa membuat orang melakukan hal-hal yang sangat nekat, gila, bahkan sampai harus mengorbankan nyawa. Sudah ada banyak banget kasus kriminal yang terjadi dan dilakukan oleh orang-orang yang buta karena cinta. Dan sebagai akibatnya, mereka harus menghabiskan sisa hidup mereka mendekam di dalam penjara. So, malam ini di Neror kita akan melihat dan membahas beberapa kasus-kasus pembunuhan paling mengerikan yang terjadi karena cinta. So without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go down. So kalau kita ngomongin kasus-kasus pembunuhan di Indonesia yang terjadi karena cinta, kasus yang satu ini pasti akan masuk dalam daftar siapapun. Yang pertama ini adalah kasus pembunuhan sadis yang terjadi pada Ade Sarah yang dilakukan oleh mantan pacarnya sendiri, Imam Al-Hafidz, dan pacarnya Ashifa Ramadhani. I'm sure you guys are pretty familiar with this case. Basically, Ade Sarah Angelina Suroto adalah seorang remaja lulusan SMA 36 Jakarta yang melanjutkan studinya di Universitas Bunda Mulia jurusan psikologi. Selain kuliah, Ade Sarah ini juga mengikuti kursus bahasa Jerman di Goethe Institute Jakarta. Nah, sang korban Ade Sarah ini dulu pernah pacaran dengan seorang laki-laki bernama Hafidz. Mereka pacaran waktu mereka masih SMA. Nah, kebetulan banget Ade Sarah, Hafidz, dan pacarnya Hafidz, Ashifa, itu tiga-tiganya dulunya satu SMA. Tapi Ade Sarah sama Hafidz ini putus sebelum mereka lulus SMA, dan setelah mereka putus, Hafidz pun pacaran sama Ashifa. Hubungan mereka berjalan lancar selama sekitar 11 bulan, sebelum akhirnya Ashifa ini mulai cemburu dengan Ade Sarah. Karena menurut kesaksiannya, Hafidz, pacarnya dia tuh mulai kontak Ade Sarah lagi. Sejak saat itu, mereka tuh mulai ribut, jadi sering banget berantem. Dan ternyata, Ashifa sama Ade Sarah itu, kalau menurut kesaksiannya, punya sedikit history di mana waktu mereka SMP, Ashifa bilang bahwa Ade Sarah nih sering gangguin pacarnya dia. Nah, menurut artikel yang ditulis oleh Liputan 6, untuk menenangkan amarahnya Ashifa, akhirnya Hafidz meminta mereka bertiga untuk bertemu kembali. Jadi, semacam mediasi. Dipilihlah waktu les Sarah di kawasan Menteng. Tapi ada cerita yang berbeda dari Kompas.com, yang menceritakan kalau dalam versi ini, bahwa Ashifa lah yang membujuk Ade Sarah untuk ikut masuk ke dalam mobil Hafidz dengan alasan bahwa dia waktu itu tuh berantem sama Hafidz. Ade Sarah, being the good friend that she is, dia mencoba untuk memediasi pasangan yang sedang ribut ini, akhirnya masuk ke mobilnya Hafidz. Pas Ade Sarah masuk ke mobil, mereka ini berdua sempat bersandiwara, pura-pura berantem katanya, sampai mereka menangis untuk meyakinkan Ade Sarah bahwa mereka benar-benar lagi ribut. Sebelum akhirnya keduanya menyiksa Ade Sarah, mulai dari menjambak, memukul, mencekik, menelanjanginya setengah badan, dan menyetrumnya hingga pingsan. Ade Sarah sempat mencoba melawan, tapi tentunya dia kalah tenaga, dan dalam keadaan pingsan, Ashifa ini menyumpal mulutnya Ade Sarah dengan kertas koran. Potongan kertas koran dan tisu itu akhirnya menyumbat tenggorokannya Ade Sarah hingga akhirnya dia kehabisan napas dan meninggal dunia. Hafidz dan Ashifa pun membuang jasadnya Ade Sarah ke ruas Jor Tol Bintara KM 41, Bekasi Timur. Ashifa dan Hafidz akhirnya dijatuhkan hukuman seumur hidup. Kasus yang satu ini sebenarnya cukup kompleks karena banyak banget alternate stories, jadi kayak cerita-cerita alternatif yang berbeda-beda, versinya beda-beda, dan sangat ruwet, yang mungkin seru untuk dibahas di satu video sendiri. But I don't know, menurut kalian gimana? Coba komen di bawah. Tapi ini gila banget sih, emang aku ngerti kenapa satu Indonesia gempar waktu kasus ini terjadi, karena nggak kebayang ada two people dating, pacaran, yang memutuskan untuk berkonspirasi bersama untuk membunuh mantan pacar salah satunya. Kayak, why? That's so crazy. Gimana menurut kalian kasus yang satu ini? Coba komen di bawah. Next ada kasus cinta segitiga. Yes, kasus ini adalah kasus yang berawal dari cinta segitiga antara Dariah, umur 25 tahun, Natim, umur 36 tahun, dan Sain, 36 tahun juga. Ironisnya, tiga orang ini, tiga-tiganya sudah berkeluarga sendiri-sendiri. Yes, Dariah punya keluarga sendiri, Natim punya keluarga sendiri, dan Sain juga punya keluarga sendiri. Yet, somehow they're caught in a love triangle. Jadi semua ini dimulai ketika seorang wanita bernama Dariah itu
itu berselingkuh sama 2 laki-laki sekaligus. Kalau kalian berpikir bahwa oh gila itu udah messy banget, nope, belum. Konfliknya dimulai ketika Sain, salah satu selingkuhannya, itu mengunggah screenshot percakapannya bersama Daria ke sosial media. Percakapan ini berisikan perselingkuhan mereka. Tak hanya diupload ke sosmed, si Sain ini juga mengancam akan mengadukan perselingkuhan ini kepada suaminya Daria. Dia ngancemnya kayak, saya akan bilang sama suami kamu, kecuali kamu kasih saya uang 3.500.000 rupiah. Nah, Daria yang nggak punya uang, akhirnya bilang kayak, oke, tapi saya cuma punya 500.000, ini ambil aja 500.000. Nah, merasa di blackmail, akhirnya Daria ini memutuskan untuk cerita, curhat sama pacar yang satu lagi, selingkuhan yang satu lagi, si Natim. Dari situ dua-duanya berkonspirasi merencanakan pembunuhannya Sain. Si Natim bahkan sampai minta bantuan dari 2 teman lainnya untuk melakukan aksi ini. Pada hari H, Daria menjemput korban. Wow, dia yang jemput Sain dengan sepeda motornya, lalu mengajaknya ke sebuah rumah di satu perumahan gitu. Ternyata di sana udah ada Natim dan 2 temannya menunggu. Tanpa basa-basi, Natim langsung menganiaya Sain dibantu 2 temannya tadi. Sain dibacok dengan senjata tajam sampai akhirnya dia meninggal dunia di tempat. Nah, warga sekitar itu sempat melihat ada mobil dengan kecepatan tinggi melaju dari lokasi kejadian. Tak lama kemudian, polisi mendapat laporan penemuan mayat dan penyelidikan pun dimulai. Dan dari informasi-informasi yang diberikan warga, tak sulit untuk polisi menemukan sang pelaku. Akhirnya kasus pembunuhan ini terungkap dan polisi pun meringkus Natim di Kabupaten Bandung Barat, sementara Daria dan temannya Natim diringkus di wilayah Cilengsi, Kabupaten Bogor. Wah, di sini deket banget. Akibat perbuatannya, para tersangka diancam dengan hukuman mati dengan pasal 338 KUHP, subsider 340 KUHP dan 170 KUHP. Wow, that is insane. Yang aku pertanyakan tuh gimana perasaan atau kayak reaksi dari suaminya Daria begitu mengetahui bahwa throughout all this, selama hal ini semua terjadi, suaminya mungkin kayak ngira istrinya baik-baik aja di rumah ngurus anak atau bekerja, without knowing that all of these are happening. Kayak istrinya selingkuh gak cuma sama 1 orang, tapi dia selingkuh sama 1 orang yang dibunuh oleh dia dan selingkuhan lainnya dan teman-temannya. Semoga diberi ketenangan dan ketabahan ya Pak ya. Kayak korban terbesarnya nih sebenarnya Mr. Daria. Gimana menurut kalian kasus yang satu ini? Coba komen di bawah. Next adalah kasus cinta yang tak direstui. Tragedi yang satu ini terjadi di desa Seilimbat, Selesai, Langkat, Sumatera Utara. Banyak yang merasa bahwa kasus yang satu ini mirip banget sama Romeo and Juliet versi Indonesia. Pasalnya, pada 27 Desember tahun 2013, seorang kakek 6 cucu berusia 53 tahun bernama Edi Gunawan itu memutuskan untuk menghabisi nyawa pacarnya sendiri, Suryani yang berumur 47 tahun, sebelum akhirnya mencoba untuk membunuh dirinya sendiri. Oh, I get it, like the Romeo and Juliet thing. Oke. Jadi, suatu Jumat, Edi itu datang ke rumahnya Suryani untuk sekedar menemui sang kekasih. Tapi karena ternyata hubungan mereka ini tidak direstui oleh keluarganya Suryani, Edi ini nggak diizinin untuk ketemu sang kekasih. Emosi Edi meledak di teras rumah, dan Edi yang kalap lalu mengeluarkan golok yang dia sudah bawa dari tadi ternyata, dan dia langsung menusuk Suryani di bagian perut dan pinggang dengan goloknya yang besar. Nah, tentunya Suryani langsung jatuh ke lantai dan bersimbah darah. Setelah menikam pacarnya, Edi pun mencoba untuk membunuh dirinya sendiri dengan menusukkan golok yang sama ke perutnya sendiri. Melihat kejadian itu, anaknya Suryani, Apin, langsung berteriak minta tolong. Keluarga sempat berupaya untuk membawa Suryani ke rumah sakit terdekat, namun Suryani menghembuskan napas terakhirnya di dalam perjalanan. Sementara itu, Edi yang pada saat itu jatuh kritis itu masih bisa dilarikan dan akhirnya dirawat di rumah sakit. Polisi masih menyelidiki tentang peristiwa ini, namun berdasarkan informasi sementara, motifnya adalah permasalahan cinta yang tidak direstui. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian berupa surat cinta, 2 HP, serta dompetnya Edi. Karena perbuatannya itu, Edi dikenakan pasal 351 KUHP karena melakukan penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Kakek 6 cucu ini juga terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Next ada kasus yang sangat tragis. Ini kasus yang banyak disamain dengan Descendant of the Sun.
yang aku nggak pernah selesai nonton itu. Jadi coba yang suka drakor bisa komen di bawah apakah ada kemiripannya at all. So kasus yang memilukan ini dialami oleh seorang mahasiswi sekolah tinggi ilmu kesehatan yang bernama Shinta Mustika dan ibunya Ona. Pada 11 Februari tahun 2013, polisi mendapat laporan dari warga kampung Panagan Karikil, Desa Sukawargi, Kecamatan Cisurupan, Garut, Jawa Barat tentang kesaksian seorang tukang ojek bernama Ahmad yang melihat perkelahian hebat terjadi di sebuah rumah. Saat melintas di depan rumah itu, Ahmad mengaku melihat Shinta sedang dicekik oleh seorang oknum TNI. Nah, Ahmad begitu ditanyain kenapa dia tidak mendekat dan menolong atau mencoba melerai, Ahmad bilang bahwa dia takut karena dia melihat bahwa laki-laki itu mengenakan seragam loreng-loreng. Setelah polisi datang, mereka menemukan Shinta dan ibunya di rumahnya terkapar sudah tidak bernyawa. Setelah dimintai keterangan, ternyata kasus ini adalah kasus yang dikarenakan oleh cerita cinta. Pada November tahun 2011 lalu, Shinta ini berkenalan dengan seorang anggota TNI, Prajurit 2 Prada, Mart Azanul Ikhwan. Pada saat yang sama, ternyata Shinta ini sudah berpacaran dengan lelaki lainnya yang juga seorang anggota TNI, namun berpangkat Prajurit 1. Nah, Shinta dan Mart ini diam-diam saling chatting dan ketemuan. Sampai akhirnya di pertemuan kedua, Shinta diajak ke kosnya Mart dan sejak saat itu, Mart ini tiba-tiba kayak memutuskan hubungan mereka dan tidak mau lagi berhubungan lebih lanjut dengan Shinta. Karena saat itu, Shinta ini memang masih pacarnya orang. Nah, setelah 14 bulan nih, Shinta sama Mart udah nggak komunikasi lancar. Pada Februari tahun 2013, Shinta mengaku kepada ibunya bahwa dia sedang mengandung anaknya Mart. Karena Mart tidak kunjung menjawab teleponnya Shinta, akhirnya ibunya Shinta, Ona, menelpon dan meminta pertanggungjawabannya Mart. Nah, Mart bingung dan tidak percaya saat dia mendengar cerita Shinta karena yang mereka lakukan di dalam kosnya Mart itu terjadi 1 tahun lalu. Dan pada saat dia diminta pertanggungjawabannya, kandungan Shinta itu baru 8 bulan. Sebenarnya kalau kasusnya berhenti di sini, Mart has a pretty strong case. Dia kayak tinggal bilang bahwa dia melakukannya setahun yang lalu, nggak mungkin itu anak-anaknya dia. Cuma yang tidak aku mengerti, one thing leads to another. Mart mengaku dia terpaksa harus menghabisi nyawanya Shinta dan ibunya pada 11 Februari tahun 2013 itu. Shinta tewas dengan 18 tusukan, termasuk 2 tusukan di perutnya yang tengah hamil tua. Jadi udah 8 bulan. Sementara ibunya Ona tewas dengan 12 luka tusukan. Wow, why? Why Mart? Kalau Mart, kesaksiannya Mart bener bahwa dia memang belum ketemu selama setahun, 14 bulan bahkan, ngapain dia bunuh? Bukan lebih jelas kayak kalau lahir bulan depan ya bukan anak saya gitu. Why? Why? I don't get it. Next. Kasus yang satu ini dialami oleh seorang wanita berusia 24 tahun yang bernama Erniati yang meninggal di tangan pacarnya sendiri, Andreas, yang berusia 36 tahun. Jadi Andreas ini adalah seorang supir asal Pontianak yang sudah cukup lama menjalin hubungan dengan Erniati. Nah, Erniati memang diketahui sering jalan dengan teman-teman laki-lakinya dan hal itu membuat Andreas cemburu berat hingga hal ini sering banget bikin mereka berantem, cekcok. Nah, suatu malam pada tanggal 20 April tahun 2014, Andreas dengan sengaja mengajak Erniati untuk berjalan-jalan menggunakan sepeda motornya. Di tengah jalan, keduanya mulai berantem lagi karena Erniati ini menagih uang dan cincinnya yang dipinjam oleh Andreas. Gak terima dengan hal itu, Andreas yang sudah marah karena cemburu jadi tambah ngamuk. Akhirnya ketika mereka sampai di jalanan yang cukup sepi, Andreas menjatuhkan Erniati dari motornya dan gak sampai situ aja, Andreas juga membentur-benturkan kepalanya Erniati ke aspal dan melindas lehernya dengan sepeda motor sebanyak 7 kali. What? Andreas memang sudah merencanakan hal itu sejak awal supaya kematian Erniati tampak seperti kecelakaan lalu lintas. Dan atas perbuatan kejamnya itu, Andreas terancam terjerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati, seumur hidup, atau kurungan penjara selama 20 tahun. Wow, dude. Jadi Erniati dijatuhin dari motor, terus dia turunin dari motor, dibentur-benturin. This is psycho. Terus dia naik motor lagi, dia lindes lehernya. Terus di depan muter, lindes lagi. Atau dia maju mundur. Tapi kecelakaan lalu lintas bukannya biasanya kayak orang nabrak nih. Kalau beneran kecelakaan ya, orang itu kabur, yang lain yang abis itu nabrak atau ngelihat kan pasti nggak mungkin diem aja gitu kayak bunch of cars just running over a person. Freaking crazy. Gimana menurut kalian kasus yang satu ini? Coba komen di bawah. Next.
Oke guys, dan ini adalah kasus yang terakhir yang kita akan bahas. Ini adalah pembunuhan segitiga. What? Well, kasus yang terakhir ini terjadi di Jetis, Ponorogo, Jawa Timur. Jadi 12 Februari tahun 2013, 2 hari sebelum Valentine's Day, polisi menemukan sesosok jasad wanita yang terkubur di dalam lubang berukuran panjang 120 cm dengan lebar 80 cm dan kedalaman 100 cm di dalam kamar seorang pria bernama Krisnanda Mega Pratama. So ini yang dibilang kalau di bahasa Inggris tuh shallow grave. Biasanya dibuat oleh pembunuh, orang-orang yang cepat-cepat mau mengubur sebuah jasad. Kuburan dangkal. Sosok wanita yang sudah tidak bernyawa itu adalah Suprihatin, yang baru berusia 21 tahun, yang tak lain dan tak bukan merupakan pacarnya atau kekasihnya Mega sendiri. Sebelum hal ini semua terungkap, orang tuanya Suprihatin ini sudah melaporkan ke polisi bahwa anak mereka menghilang sejak 28 Januari tahun 2013. Namun setelah mereka mencoba melakukan pencarian, semua orang mencari, polisi sama keluarganya Suprihatin itu tidak menemukan titik terang. Sampai polisi menemukan jasadnya Mega tergantung tidak bernyawa di pinggir Kali Keyang yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumahnya Mega. Saat polisi mencoba mengecek isi rumahnya Mega, mereka justru menemukan jasadnya Suprihatin yang masih berpakaian lengkap, terkubur dengan posisi tertelungkup di dalam kamarnya Mega tadi. Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan sekitar 21 luka tusuk di tubuhnya Suprihatin, 18 luka tusukannya ada di punggung kirinya, dan 3 tusukan di leher. Setelah diusut, rupanya motif dari pembunuhan yang sadis ini adalah karena Mega ingin merampas hartanya Suprihatin. Mega merampas HP, motor, dan laptop miliknya Suprihatin. Bahkan HP-nya juga dijual seharga 600.000 untuk membayar hutang. Adiknya Mega, Tegar, itu sempat cerita bahwa kakaknya sama pacarnya si Suprihatin ini sempat berantem di dalam kamarnya Mega, dan saat dia mencoba untuk melerai, Mega malah marah-marah dan minta agar adiknya tidak ikut campur. Pada 1 Februari tahun 2013, Tegar juga sempat melihat kakaknya membawa ember penuh semen dan cetok ke dalam kamarnya sendiri. Tapi Tegar nggak curiga pada saat itu. That's very interesting. Oke. Polisi menduga itulah saat dimana Mega mengubur jasadnya Suprihatin di dalam kamarnya. Dan ketika ayahnya Mega mengetahui tentang hal itu, Eko Budianto jengkel dan marah besar pada anaknya. Dia merasa bahwa Mega bertingkah di luar batas normal. Tapi kemarahannya Pak Eko tuh nggak sampai di situ aja. Pada 6 Februari tahun 2013, pada pukul 3 pagi, Pak Eko dibantu dengan temannya Mega yang bernama Udin memutuskan untuk menghabisi nyawa anaknya sendiri dengan menusuk dada kirinya Mega saat Mega sedang tertidur lelap. Wait a minute, papanya Mega, temannya Mega. Ini satu kampung gak ada yang loyal apa gimana? Jadi Pak Eko ngomong nih sama temennya anaknya sendiri kayak, kamu tahu gak sih anak saya ternyata bajingan gitu. Setelah dibunuh, jasadnya Mega dibawa ke Kali Keyang dan digantung dengan pelepah pisang supaya terkesan seperti aksi bunuh diri. Mungkin Pak Eko lupa bahwa dia sempat nusuk Mega, jadi polisi tahu kayak, oh ini gak bunuh diri sih karena ada luka tusuknya. Akhirnya polisi bisa mengetahui bahwa Suprihatin dibunuh pacarnya Mega karena harta, dan Mega dibunuh oleh ayahnya sendiri, dibantu oleh temennya karena murka. I shouldn't be laughing, tapi kenapa temennya mau diajak bunuh orang dan dikasih uang berapa? 200.000. So aku mau denger dari kalian, kasus mana yang menurut kalian paling insane? Coba komen di bawah. Nggak habis pikir hal se-amazing, sepenting cinta ternyata mampu mendorong orang-orang untuk melakukan hal-hal yang nekat, melakukan hal-hal yang sangat jahat. Aku mau denger juga dari kalian, apakah kalian tahu kasus-kasus yang serupa atau kasus-kasus yang pernah kalian dengar yang bikin kalian susah mencerna gimana hal sebaik cinta bisa mendorong orang untuk melakukan hal-hal yang keji? Coba ceritain di bawah. So ya, hopefully kita juga bisa belajar dari video kali ini bahwa bahkan dengan hal-hal terbaik kita harus berhati-hati juga, karena kalau di bisnis ada yang namanya high risk high return. Tapi resikonya tinggi untuk mencintai, kamu bisa tersakiti. Iya. Tapi hati-hatilah bahkan dengan orang-orang yang menurut kita paling mencintai kita atau paling menyayangi kita. Kadang-kadang you don't really know who to trust except for yourself. But other than that, I hope that you guys enjoyed this video. Kalau misalkan kalian suka videonya, klik like-nya, follow aku di Instagram dan Twitter, gampang banget, Nessie Jacaja, dan subscribe ke channel ini, juga nyalain notification-nya biar kalian tahu kalau misalkan aku upload video baru, karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi. Bye bye. Happy Valentine's soon.
Seseorang yang bijak pernah berkata, cinta akan kuberikan pada hatimu yang damai. Jangan kasih ke psikopat. Emosi